Shalom, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan dari sorga. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, pengunggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami mau melakukan ibadah agape pada pagi hari ini. Kiranya memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita menyanyikan lagu kedua, yaitu Selidiki Aku. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku datang setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
firman. Mari kita bersama-sama menyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Bunda berharap kalian semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita karena berkat-berkat Tuhan. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kalian memuji Tuhan saat ini, mari di dalam persekutuan agape saat ini, pada kita saatnya akan menerima firman Tuhan. Namun sebelum kita menerima taburan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bunda hantarkan. Tuhan Yesus Allah kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam karya penyelamatan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan yang senantiasa Kau berikan dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, Kau masih perkenankan kami untuk bersekutu bersama, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan saat ini Kau buka setiap hati kami, tanamkan firman-Mu sebagai rema dalam kehidupan kami, yang akan berbuah dalam keseharian hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu urapi dengan Roh Kudus-Mu, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini diambilkan dari kitab Ulangan 32, ayatnya yang ke-47. Kitab Ulangan 32 ayat yang 47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kita ulangi sekali lagi, Ulangan 32 ayat 47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Adapun tema firman pagi ini adalah bukan perkataan hampa. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melihat di media sosial saat ini, sungguh sangat memprihatinkan. Karena apa? Di media sosial sekarang ini kita banyak melihat kata-kata hujatan netizen yang sering kali mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak membangun, tetapi justru merendahkan orang lain. Anak-anak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari ketika kita melihat bertahun-tahun di media sosial orang saling mencela, menghujat, memfitnah, mencemooh, ujaran kebencian, apakah ini akan kita teruskan? Ternyata hal ini sangat tidak terpuji. Kalimat-kalimat yang tidak membangun, yang justru seringkali menjatuhkan orang lain, tidak dikehendaki oleh Allah. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat, ketika kita membaca
firman Tuhan, satu perikop penuh di dalam Ulangan 32, kita akan melihat sebagai seorang pemimpin umat Israel, Musa juga menyampaikan nasihat bermakna yang bukan perkataan hampa. Bahkan Musa sendiri menegaskan pada umat Israel saat itu, sebab perkataan ini bukan perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Pertanyaannya, perkataan apakah yang menyatakan hidupmu itu? Itulah perkataan nyanyian kesaksian tentang perbuatan kasih Tuhan kepada umatnya, yaitu kata-kata tentang kebesaran Tuhan Allah. Perkataan Musa ini menjadi peringatan yang diajarkan terus-menerus kepada anak-anak agar umat taat dan setia kepada Tuhan. Nasihat bermakna yang bukan perkataan hampa, tetapi menjadi hidup. Kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah berkat nyata dari Allah bagi hidup kita. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Demikian Mazmur 119 ayat yang kedua. Jadi marilah, saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kita akan belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang bijak, mengeluarkan kalimat-kalimat yang membangun. Bukan menjadi hater, tapi mari kita menjadi orang-orang yang mampu memberi masukan yang positif bagi orang lain. Mulutmu harimaumu, jagalah. Lidah ini tidak bertulang, tetapi kalimat yang keluar bisa lebih berbahaya daripada pedang. Maka saat ini mari kita, ketika kita mau mengucapkan kalimat-kalimat, hendak kalimat-kalimat itu yang membangun orang lain. Hendaklah kalimat-kalimat itu yang merupakan ajaran firman Tuhan. Ketika kalian akan menuliskan sesuatu di media sosial, ingat, kalian anak-anak Tuhan, tulislah kalimat-kalimat yang positif, bukan kalimat-kalimat yang negatif, bukan kalimat cibiran, bukan kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diingatkan, mari ketika kita akan mengeluarkan kalimat, kita pikirkan dulu apa efek dari kalimat yang akan kita keluarkan. Apakah itu akan menyejukkan hati atau justru akan menyakiti hati? Apakah itu akan membangun atau justru itu akan menghancurkan? Kadang-kadang kita tidak sengaja mengeluarkan kalimat-kalimat yang kita anggap itu sebagai godaan atau itu sebagai permainan kalimat, atau mungkin kalian anggap sebagai hal-hal yang biasa yang diucapkan. Tetapi ternyata efeknya itu sangat berbahaya, karena bisa menyakiti hati orang lain. Menyindir dengan perkataan menyebut nama orang tua sehingga tidak menghormati orang tua, mengucapkan kalimat-kalimat kotor yang seringkali keluar dari mulut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu sekarang mari kita mau belajar untuk senantiasa berhati-hati mengeluarkan kalimat, menulis segala sesuatu di media sosial, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan itu sesuatu yang membangun, yang seturut dengan ajaran Tuhan, dan senantiasa membawa kita menjadi anak-anak yang bijaksana. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini. Kau izinkan kami belajar Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu bisa menjaga lidah kami, bisa menjaga mulut kami, sehingga apa yang kami akan ucapkan, apa yang akan kami katakan, apa yang akan kami tulis di media sosial adalah kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang membangun, yang mendatangkan sukacita bagi sesama kami.
Berkati kami Tuhan supaya kami mampu menghindarkan segala pelecehan kalimat. Hal-hal yang tidak baik yang senantiasa hendak kami ucapkan yang akan menyakiti orang lain. Tetapi berkati kami Tuhan supaya apa? Di dalam kehidupan kami, terutama melalui perkataan kami, akan senantiasa kami pikirkan terlebih dahulu. Sehingga dapat berakibat positif bagi orang lain, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, anak-anak-Mu ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati mereka, kehidupan pribadi lepas pribadi, harapan dan cita-cita mereka. Engkau sendiri yang akan memberkatinya. Berkati Bapak Ibu guru dan karyawan, sehingga mampu bertanggung jawab setiap tugas dan kewajiban kami, menghantarkan anak-anak kami mampu meraih harapan dan cita-cita mereka. Berkati kami semua dengan kesehatan, dengan damai sejahtera yang dari Engkau, sehingga kami senantiasa mampu memuliakan nama-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini kiranya mampu menguatkan iman kita untuk lebih dekat hidup bersama Tuhan. Haleluya. Amin.